Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Sumangah. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Di balik pintu yang baru saja menutup, langkah kecil seseorang memasuki ruangan temaram lebih dalam. Terlepas dari sudah beberapa sering ia mengunjungi tempat itu, sang gadis kecil tidak akan tersesat. Ruangan ini dan tempat-tempat lain selalu sama dalam ingatannya. Yang berbeda hanyalah di tempat itu. Cahaya menerangi jalannya sedikit berkurang. Suasana remang dan kesunyian di dalam sana selalu membuat ia sadar bahwa tempat itu bukanlah dunianya. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Aku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang, aku membutuhkanmu untuk teman kecilku. Hadirlah. Hadirlah. Nada-nada itu bersenandung lirih dari balik bibir mungilnya. Tangan kecilnya memeluk erat sebuah boneka. Matanya yang terbejam segera membuka begitu merasakan hawa dingin di sekitar. Kedua sudut bibirnya tertarik. Tiga sosok anak kecil dengan tinggi serupa secara tiba-tiba muncul di depan. Bibir-bibir pucat itu bergerak, ikut membalas senyumannya. Ayo main. Terlihat tidak normal. Tiga kata itu yang orang-orang pakai untuk mendefinisikan dirinya. Semua tentangnya terlihat salah. Namanya bahkan bukan lagi miliknya. Semenjak julukan anak aneh menggeser kedudukan namanya dari ingatan semua orang. Gelar itu tentu tidak ia dapat begitu saja. Mulanya dia merasa heran, mengapa orang-orang mengatainya untuk berhenti berbicara sendiri. Teman dekatnya bahkan mulai menjauh, hanya karena peringatan-peringatan yang ia berikan kepada orang-orang sekitar. Ada seseorang di belakangmu, kaki kirimu hampir menginjaknya. Ada orang di kursimu. Tidak peduli bagaimanapun dia berteriak. Jangan lewati jalan itu. Orang-orang yang melihat hanya akan menatapnya dengan heran. Sementara sisanya menertawakan. Anak yang gila adalah julukan lain yang tak jarang ia dengar. Dia baru menyadari ada yang salah dalam dirinya ketika tidak satupun dari temannya mau bertahan di sisinya. Jauh di lubuk hatinya, dia membenci semua perlakuan yang tidak adil itu. Namun setelah tahu ternyata ia yang berbeda, dia berubah membenci dirinya sendiri. Dia benci saat kenyataan membawanya mengetahui bahwa ada makhluk lain di antara orang-orang yang berseliweran dalam pandangannya, bahwa mereka makhluk astral, makhluk yang seharusnya tidak bisa ia lihat dengan mudahnya masuk dalam bidang pandangannya. Usia mungkin patut disalahkan atas pengetahuan yang terlambat itu. Namun seolah bagian dari dirinya yang lain juga ikut mengkhianatinya. Dengan usia yang masih belia, mengapa gadis kecil itu masih mengerti kalau ia dikucilkan? Sewaktu-waktu ia harus bersembunyi di tempat sepi
untuk menangisi kemalangannya. Mengapa untuk yang satu ini, ia cepat sekali paham. Tidak bisakah ia berpura-pura tidak mengerti ketika semua orang menghinanya? Terlambat, siapa yang akan bertanggung jawab atas hancurnya psikis anak yang baru berusia 7 tahun itu? Ketika anak lain bermain dengan leluasa di luar sana, dia hanya bisa meringkuk di balik jendela. Ketika anak-anak lain dengan bebas memilih tempat liburan, mana yang harus mereka kunjungi, dia sibuk gonta-ganti psikiater untuk mempertahankan kewarasannya. Ketika sekolah telah menjadi tempat untuk mengenal lebih banyak teman, dia telah kehilangan semua itu, bahkan sebelum ia benar-benar memilikinya. Homeschooling sangat membosankan, tetapi pilihan itu harus ia ambil saat dunia sudah tidak menginginkan dirinya hadir di tengah-tengah. Walaupun sebenarnya ia tidak benar-benar sendirian, makhluk pucat dengan segala rupa itu selalu hadir dimanapun. Bunyi dering ponsel di meja seberang tidak membuat Dea terusik. Tangannya sibuk mengaduk makanan di piring yang ia pegang. Nafsu makan yang buruk membuat ia sulit menelan makanan dengan baik. Tetapi ia harus tetap makan. Ia benci rasa perih yang melilit perutnya. Tetapi omelan ibunya lebih mengganggu untuk didengar. Jarum jam sudah menunjukkan angka 2. Jika menunggu sebentar lagi, ia akan dimarahi. Halo? Iya benar, dengan saya sendiri. Dia mengabaikan suara ibunya, seolah keberadaannya jauh di sana. Semenjak ayahnya meninggal, walaupun Dea dan ibunya akhirnya tidur sekamar, itu tidak membuat dinding es di antara kedua anak dan ibu akan mencair. Sikap Laura yang menegur seperlunya, menyuruh makan saat tiba waktu makan, meminta belajar saat tiba waktu belajar, mengingatkan tidur saat tiba waktu tidur, telah menjadi contoh yang tidak sengaja dia tiru. Tidak butuh banyak usaha untuk belajar menjadi seorang pendiam yang abai, tanpa ibunya ajari. Tabiat itu telah melekat, menjadi cara bagi Dea menjalani hidup selama 7 tahun terakhir ini. Baik, Bi, saya sudah menyiapkan berkas yang diperlukan. Yang ingin membeli rumah ibu sudah memberi persetujuan. Pergerakan Dea terhenti. Kepalanya terangkat mendengar kalimat yang baru saja ibunya lontarkan. Ia cukup terkejut mendengar rumah neneknya akan benar-benar dijual. Walaupun tidak mengutarakan, ada sedikit keengganan yang langsung menyelimuti hatinya. Kenangan tentang rumah itu seketika hadir memenuhi pikiran. Dea tidak berniat mengungkapkan ketidaksetujuannya, hanya menyayangkan rumah itu bukan lagi milik mereka. Andai suatu saat Dea berkeinginan untuk mampir. Sedikit kuratan di dahi yang Dea perlihatkan juga bukan ia peruntukkan kepada ibunya. Kendati ucapan Laura itu begitu mengusik, Dea merasa tidak perlu menunjukkan sikap. Ia bahkan tidak sedang menatap wanita yang baru saja menutup panggilan. Sesosok berambut panjang dengan wajah penuh darah yang berdiri di samping ibunya yang kini mengambil atensinya. Pemandangan klis yang memuakan. Dea akan terus menatap sosok itu hanya untuk memastikan hantu wanita berpakaian panjang tidak mengganggu siapapun. Kamu makan di kasur lagi. Sudah beberapa kali mama bilang. Kalimat ibunya lagi-lagi menjadi pengalih. Dea menunduk, tidak ingin menyambut bentakan itu. Aku sudah kenyang. Dea beranjak dari kasur, menenteng piring yang masih menyisakan sedikit makanan. Tak perlu memastikan
apakah amarah Laura telah berkurang atau semakin tersulut. Namun langkah Dea terhenti saat suara ibunya kembali terdengar. "Kamu mau ikut? Besok mama mau ke rumah nenek." Laura tidak perlu membahas lagi tentang penjualan rumah itu. Dea sudah tahu sebelumnya. Walaupun ucapan ibunya lebih terdengar sebagai sebuah pernyataan, alih-alih meminta saran, ibunya sudah menganggap Dea setuju. Dea tadinya ingin menjawab tidak, tetapi penglihatan tentang makhluk gaib barusan membuat Dea kembali mengingat kenangan masa lalu di rumah itu. Kenangan tentang mereka yang menjadikan Dea akhirnya kembali merasakan kehadiran seorang teman. Entah kenapa Dea ingin kembali. Ia ingin melihat mereka, yang mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhirnya. "Aku ikut." Dari Alaga Kota, butuh 3 jam untuk sampai di desa Wajuk. Desa yang seperempat tanahnya dipenuhi perkebunan teh. 3 jam adalah jarak yang sedikit jika ditempuh sesekali. Walaupun begitu, dengan kesibukan orang tua yang tidak Dea pahami, butuh setidaknya 6 bulan sekali bagi keluarganya untuk berkunjung. Semenjak kepergian sang nenek 5 tahun lalu, jarak yang ada terasa semakin jauh. Setelah bertahun-tahun lamanya, ia dan ibunya baru akan berkunjung sekarang, dan dengan tujuan yang terlalu malas untuk ia ingat. Entah apa yang Laura lakukan sebelumnya. Jam keberangkatan seharusnya pukul 10 pagi. Kini diundur hingga 5 jam. Dea tidak bertanya apa alasannya. Ia terlalu malas. Komentarnya tidak akan merubah apapun. Dea membiarkan ibunya menyetir sendirian, sedangkan ia memilih duduk di belakang. 30 menit menggulir layar ponsel. Kantuk yang menyerang membuat Dea tertidur tanpa sadar. Niat awal ingin mengambil gambar pemandangan senja di bukit yang akan dilewati nanti. Kini pupus sudah. Ketika ia terbangun, mobil yang ia tumpangi telah berhenti. Suara pintu ditutup menyambutnya. Mengintip di jendela, pemandangan sebuah rumah yang berdiri kokoh di halaman luas mengkonfirmasi pikiran Dea bahwa mereka baru saja sampai. Merasakan pergerakan lain, Dea melirik dan melompati Laura, memasuki rumah dengan langkah terburu-buru. Ia hanya memandang sejenak sebelum perhatiannya kembali beralih ke sekitar. Sudah mulai gelap. Dea menggeser posisinya, meluruskan pinggang yang terasa kaku, sementara tangan kanannya mencari ponsel yang terlepas dari genggaman. Pencariannya terhenti saat sneakers putihnya menginjak benda keras. Ia benar-benar ketiduran, sehingga membiarkan ponselnya terjatuh di bawah. Alis Dea mengerut melihat angka 1750 yang tertera di layar ponselnya. Mereka sampai sedikit lebih cepat. Dea menjadi paham. Akan mengherankan jika Laura tidak terburu-buru, sementara wanita itu sudah menaruh janji. Jelas ibunya harus merasa bersalah setelah membuat kliennya menunggu lama. Mengabaikan pikiran tentang penjualan rumah, Dea memilih melangkah turun. Sepi adalah hal pertama yang ia pikirkan. Suasana pedesaan kental menyambut keheningan yang selalu Dea sukai. Rumah kayu 2 lantai berdiri di depan, jajaran kayu ulin sebagai dindingnya tidak meninggalkan jejak lapuk. Warna coklat alaminya terlihat jelas di beberapa bagian. Cat hijau tua yang sudah memudar memberi kesan suram. Pemandangan lain yang cukup mengusik, tetapi dia sadar waktu telah mengubah banyak hal. Dea beralih ke sekitar. Hutan lebat di belakang rumah masih sama. Hanya tanah luas di kiri dan kanan
yang kini terasa semakin lenggang. Dea seharusnya tidak begitu merasa asing. Rumah sang nenek yang berada di ujung dan jauh dengan rumah lainnya memang selalu sepi. Namun Dea baru saja berpikir, seandainya teman-teman yang biasa tumbuh mengelilingi rumah masih ada, mungkin akan ada sedikit pengecualian. Mau bagaimana lagi? Semua sudah sirna, bersama dengan pemiliknya yang telah pergi. Nek, aku kembali. Dea memasuki rumah tanpa ragu. Tak lupa ia membuka sepatu, sebagai kebiasaan yang selalu sang nenek ajarkan. Pendar kuning lampu tua, memberi kesan temaram. Ruangan asing namun familiar. Seketika membangkitkan kenangan yang hampir luput dari ingatan. Senyuman teduh sang nenek adalah yang paling mendominasi. Kerinduan menyeruak, mengisi setiap relung kosong di hati Dea. Bayangan-bayangan itu terasa nyata, seolah baru kemarin sang nenek membelai rambut hitamnya, membangunkan Dea yang tidak sengaja tertidur di sofa. Langkah Dea berjalan pelan, sementara netranya menyusur setiap sudut ruangan. Struktur yang masih sama juga, wujud dan memorinya. Hanya sedikit mungkin perbedaan. Plistur yang sebagian sudah mengelupas, juga pemiliknya yang tidak lagi di sini. Pemandangan Dea terkunci pada bingkai persegi panjang yang bergantung di dinding. Sosok wanita yang ia rindukan mematung di sana, tersenyum anggun dalam balutan batik. Sanggul yang dibentuk rapi membangkitkan sebuah kilasan. Rambut putih panjang itu pernah disisir oleh jemarinya. Kendati berbagai emosi mulai berkecamuk, sedikit pun reaksi tidak tampak di wajah oval itu. Tatapan Dea belum beralih, masih nyaman bertengger di sana. Hanya melihat seperti ini, entah kenapa terasa nyata. Ia seperti sedang berhadapan langsung dengan sang nenek. Tanpa sadar senyuman di foto itu menular padanya. Pandangan Dea tidak kunjung beralih. Begitu pula senyuman itu. Dea masih ingin di sana, masih ingin melebur rindunya. Namun seketika, senyuman di wajah Dea memudar. Entah apa yang salah, tetapi ia benar-benar yakin Dea tidak mungkin salah melihat. Saat ini wajah di foto itu tidak lagi tersenyum. Mata Dea membola, menangkap perubahan itu. Keinginan memalingkan wajah akhirnya telah timbul, tapi tubuhnya tidak lagi bisa digerakkan. Usaha itu semakin sia-sia saat pandangan Dea masuk semakin dalam. Di sana tidak ada lagi wajah cantik sang nenek. Kini kedua mata Dea tengah bersitatap dengan mata besar tanpa pupil yang tiap detiknya mulai mengeluarkan darah. Mulutnya membuka, seolah berbicara, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Dea menangkap itu bukan sesuatu yang baik. Ekspresi sosok yang ia lihat menampilkan sebuah kemarahan. Bertahun-tahun hidup dalam bayangan-bayangan mengerikan. Entah kenapa, kali ini untuk pertama kalinya, Dea merasakan sesuatu yang berbeda. Ia ketakutan. Dea benar-benar merasa takut. Dea merasa tenggelam. Wajah sosok itu mulai mendekat. Setiap detiknya semakin membesar. Tetapi tubuh Dea masih tidak dapat digerakkan. Tolong! Dea ingin berbicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Semakin dekat dan besar, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Mulutnya yang hitam membuka sangat lebar. Saat merasa mulut itu sudah menelannya, Dea tiba-tiba tersentak saat sesuatu yang dingin menggenggam tangannya.
Tersadar, Dea menoleh dengan cepat, memastikan apa yang menggenggam tangannya barusan. Ia segera mengambil langkah mundur, begitu melihat hantu anak kecil dengan kepala retak berdiri di sebelahnya. Refleks ia menarik tangannya hingga genggaman itu terlepas. Bukan takut, ia hanya terkejut. Dea memperhatikan sosok di depan. Hantu itu masih menatapnya, terlepas dari wajahnya yang penuh lumuran darah. Hantu anak kecil ini terasa tidak asing. Celana panjang hitam dan kaos putih yang ia kenakan mengingatkan kepada seseorang. Ukuran tubuhnya memang sepinggang sekarang, namun berbeda jika itu 7 tahun yang lalu. Dulu tinggi mereka sama. Setelah mengingat 3 hantu anak kecil yang sering bermain dengannya dulu, ia lalu memastikan ada salah satu di antara wajah itu yang mirip dengan sosok di depan. Sebuah nama seketika muncul di kepala. Tanpa ragu, Dea menyebutkan nama itu. Billy? Hantu anak laki-laki itu tidak menjawab, hanya menatap lekat ke arah Dea dengan pandangan yang tidak ia mengerti. Dea lalu teringat 2 temannya yang lain, 2 hantu perempuan yang memang tinggal di rumah ini. Dengan raut kebingungan, ia kembali menatap Billy. Tidak biasanya hantu itu menemuinya di sini. Kamu sendirian? Billy tetap diam, masih tidak menjawab. Jika ada yang menyambut kedatangannya, seharusnya itu bukan Billy. Hantu anak kecil itu hanya akan hadir ketika dipanggil. Ini tidak seperti biasanya. Kemana 2 teman lainnya? Billy, Cleo dan Elena di mana, Bill? Ketika mendengar 2 nama tersebut, Dea terkejut karena Billy tiba-tiba berbalik dan berlari hingga hilang menembus pintu. Dea baru akan mengejar, tetapi sebuah suara menghentikan langkahnya. Dea! Sebelum memenuhi panggilan itu, Dea kembali menoleh kepada bingkai di dinding. Wajah sang nenek tersenyum seperti seharusnya. Alis Dea mengerut. Penampakan mengerikan yang ia lihat sebelumnya seolah tidak pernah ada. Dea pun pergi menghampiri ibunya yang memanggil dari ruang tengah. Kerutan di dahi Laura nampak jelas. Air muka wanita itu menyiratkan kegelisahan. Kamu lihat Bimina? Tidak ada orang di sini. Orang yang mau beli rumah juga tidak bisa dihubungi. Dea menggeleng. Bunyi petir yang tiba-tiba menggelegar membuat ia menoleh. Niat awal untuk menjawab kini diurungkan. Fokusnya kini berpusat kepada jendela kaca di sisi kanan. Titik-titik air perlahan muncul di sana. Hujan turun dengan sangat cepat. Laura juga ikut menoleh, menatap hujan yang semakin deras. Wanita itu menghembuskan nafas gusar. Kita terpaksa menginap. Mama harus ketemu Bik Mina sebelum pergi. Laura memijat pelipisnya, sembari melangkah pergi. Jangan lupa kunci pintunya. Kalau kamu lapar, ada nasi kotak di dapur. Itu menjadi suara yang terakhir dia dengar sebelum ibunya menghilang di balik pintu. Pintu pun sudah dikunci. Karena belum merasa lapar, Dea enggan ke dapur. Ingatan tentang sebuah pintu yang terlintas di pikiran kini menjadi tujuan. Pintu itu berada di lantai 2. Dea menaiki anak tangga yang lebarnya masih meninggalkan jarak ketika kaki jenjangnya berpijak. 13 adalah angka yang ia ingat sebagai jumlahnya. Dea tidak habis pikir. Mengapa dulu ia suka sekali menghitung
setiap susunan tingkatan yang ia naiki. Melewati ujung tangga, Dea berbelok ke kiri. Sebuah lorong menyambutnya di sana. Bunyi decitan di lantai mengiringi setiap langkahnya, menambah bisingnya malam di tengah hujan, dan angin serta petir yang berbunyi sesekali. Lantai itu sedikit berdebu. Dea bisa merasakannya. Tak heran rumah tidak berpenghuni selalu seperti itu. Dulunya Dea selalu bertanya-tanya, kenapa rumah yang ditinggalkan selalu saja kotor, padahal pintu tidak pernah dibuka. Lalu suatu waktu, Dea merasa menemukan jawabannya setelah melihat lubang ventilasi yang tidak pernah tertutup. Keadaan rumah ini untungnya tidak seburuk rumah yang benar-benar kosong. Wanita pemilik julukan Bimina selalu datang untuk membersihkan. Dia adik Namira, nenek Dea yang paling bungsu. Usianya hanya berjarak 7 tahun dengan Laura, anak tunggal sang pemilik rumah ini. Aneh, Dea membatin, bukan untuk mengomentari keadaan rumah lebih dalam. Ini tentang sesuatu yang lain. Tidak biasanya sesepi ini. Rumah yang berisian dengan hutan, lalu hanya ada ia dan ibunya. Tidak mengherankan jika memang sepi. Namun bukan kesepian itu yang Dea maksud. Sepi yang hanya bisa diartikan olehnya dan orang-orang seperti dirinya. Dea mengerling, baru menyadari sesuatu. Selain pertemuannya dengan Billy, ia tidak melihat satupun mereka di sini. Sepanjang ia hidup, selama Dea sudah dapat membedakan antara makhluk astral dan nyata. Jika kalian bertanya tentang di mana saja mereka hadir, maka Dea akan menjawab, mereka selalu ada di mana-mana. Mereka ada di belakangmu, di bawah kursimu, di kasurmu, di dalam lemarimu, berjalan bersisian denganmu, memperhatikanmu, mengekor di belakangmu. Mereka berseliweran dimanapun. Bahkan jika kamu tidak menyadari, mungkin saja kamu baru saja menyenggol bahunya. Berdasarkan pengalamannya, Dea dengan yakin mengatakan, tidak satupun sebuah rumah tanpa kehadiran mereka. Namun sejak ia sampai di halaman, hingga kini masuk ke dalam, Dea melihat rumah ini sangat bersih. Tidak seorang pun hantu muncul di sini. Ini merupakan keadaan janggal. Masih segar diingatan. Ketika dulu saat pertama kali Dea menginjak rumah ini, Dea mendapati rumah sang nenek penuh dengan mereka. Seolah Namira tengah berternak hantu di sini. Pandangan itu pun masih sama saat Dea datang terakhir kali untuk mengantar jasad Namira ke pusara. Namun kali ini berbeda. Kemana perginya mereka semua? Dea menepis pikirannya ketika langkahnya telah sampai di ujung lorong. Sebuah dinding kayu polos tanpa ornamen apapun berdiri di hadapannya. Dea mematung di sana, seolah ada sesuatu di baliknya. Benar saja. Setelah sepersekian detik, tangan Dea terangkat menyentuh dinding. Terdiam sesaat. Dea menyeret tangannya, menyebabkan dinding itu bergeser, memperlihatkan sekat lain yang kali ini tidak sepolos sebelumnya. Tekstur pahatan ciri khas sebuah pintu, lengkap dengan kenop di sisi kanan. Sebuah pintu. Dea, nenek punya sebuah rahasia. Kamu mau dengar? Ingatan tentang Namira seketika berkelebat di pikiran. Kepingan-kepingan memori saat sang nenek untuk pertama kali membocorkan rahasia tentang pintu itu. Rahasia? Bukannya rahasia itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain?
Sudut bibir Dea tertarik, mengingat dirinya yang saat itu masih polos, mengingat dengan halus pengakuan Namira. Tapi kamu bukan orang lain, sayang. Dea kecil masih memastikan. Mari ikut nenek. Yang ingin kamu lihat ada di lantai 2. Dea memutus ingatan masa lalu, menatap pintu di depan. Rasanya seperti sama, seolah ini kali pertamanya ia berdiri di sini. Dengan sedikit keraguan, Dea mulai meraih kenop pintu. Ia tidak memberi usaha berarti. Pintu itu terbuka dengan mudah saat gagangnya ia tarik ke bawah. Di dalam sana sejauh mata memandang, lorong yang sama membentang di depan. Ia seolah masih di tempat yang sama dan hanya membalik posisi. Namun seperti inilah adanya. Dimensi lain refleksi dari dunia sebenarnya. Tempat yang sebelumnya Namira sebut sebagai rahasia. Sebuah dimensi paralel yang Dea ingat sang nenek pernah menyebutnya. Sakian Walu. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Aku memanggilmu lewat lagu kita. Hadirlah sekarang. Aku membutuhkanmu untuk teman kecilku. Hadirlah. Suaramu bagus. Anak kecil yang baru saja selesai dengan nyanyiannya berbalik begitu mendengar sebuah suara. Melihat seorang anak perempuan yang tersenyum, lelaki kecil itu ikut melengkungkan bibirnya. Kamu? Anak laki-laki itu memiringkan kepalanya. Kebingungan melihat seorang asing yang tidak pernah ia lihat di tempat ini. Sadar akan kebingungan yang ia tambahkan, sang gadis kecil tanpa ragu kemudian memperkenalkan dirinya. Aku Dea. Anak kecil yang menyebut dirinya Dea. Lalu tersenyum. Siapapun tidak akan paham mengapa sang gadis kecil begitu bahagia. 2 tahun hidup tanpa teman, dipandang sebelah mata, kesepian. Ketika akhirnya ada yang membalas senyumannya, bahkan tak ragu melontarkan ucapan ramah. Tanpa raut takut ataupun keinginan untuk kabur. Bagi dia tidak ada lagi yang lebih membahagiakan daripada hari ini. Berbagai ingatan lagi-lagi bermunculan, memaksa Dea menyatukan kembali kepingan-kepingan memori tentang temannya di masa kecil. Tadi kamu nyanyi. Lagu apa itu? Aku belum pernah dengar. Dea kecil tanpa ragu bertanya. Itu laguku dan temanku. Begitu caraku memanggil mereka. Anak laki-laki itu menjawab. Memanggil teman? Tepat saat Dea bertanya, 2 anak perempuan berambut pirang muncul bersamaan di sampingnya. Keduanya sama-sama mengenakan gaun, satu berwarna merah, dan satu lainnya warna biru, yang sedikit memudar. Dia temanmu? Dea bertanya lagi. Ia semakin melebarkan senyum. 2 anak itu melambaikan tangan kepadanya. Iya, mereka Cleo dan Elena. Aku hampir lupa. Anak laki-laki itu kemudian mengulurkan tangan. Namaku Billy. Ingatan dia terputus saat merasa sesuatu yang padat menyentuh kakinya. Ia membelalak. Sebuah kepala berdiam tepat di samping kakinya. Hanya kepala. Dia bergidik saat satu lagi kepala menggelinding ke arahnya. Ia segera bergeser karena nyaris tertabrak. Keterkejutan lain menghantamnya saat ia menengadah. Di depan sosok memakai pakaian putih, berseliweran sangat banyak, hampir di setiap sudut rumah. Dea tertegun.
Ini tidak seperti biasanya. Kenapa jadi seperti ini? Karena penasaran, Dea mulai melangkah menyusuri lorong. Ia berjalan pelan, sembari menghindar. Karena intensitas cahaya di dimensi ini lebih minim, Dea baru menyadari rupa mereka ketika berpapasan lebih dekat. Semua wajah-wajah itu penuh dengan darah, luka, retakan, bahkan sobekan. Dea menahan nafas, langkahnya sedikit dipercepat. Bukan Dea tidak terbiasa, akan tetapi keadaan ini terlalu ganjil. Di dimensi ini hantu-hantu itu tidak seharusnya berwujud asli. Sang Yawalu, tempat para makhluk gaib. Tapi di sini mereka berbeda. Mereka tidak menyeramkan. Ada energi spiritual yang menyamarkan wujud asli mereka. Ucapan Namira kembali terngiang. Saat masih kecil, Dea belum mengerti apa itu energi spiritual. Pikiran Dea yang sederhana mengartikan ucapan neneknya bahwa Sang Yawalu adalah tempat di mana ia bisa mendapatkan teman. Ketika beranjak remaja, Dea menemukan pemikiran lain, bahwa setiap hantu yang berada di Sang Yawalu, wujud mereka akan tersamarkan. Tidak ada lagi penampakan seram. Yang tertinggal hanyalah tubuh pucat tanpa darah. Namun yang ada di sekitar ini, semuanya mengerikan. Dia melangkah cepat, menuruni anak tangga. Pemandangan masih sama. Ruang tengah yang luas, menampung begitu banyak penampakan. Pikiran dia bagai benang kusut, memikirkan penyebab dimensi ini berubah berbeda. Melangkah ke ruang tamu, dia dapat menarik sedikit napas lega. Jumlah mereka sedikit berkurang dari ruang sebelumnya. Tetapi kekalutan masih melanda. Billy, Dea teringat hantu anak laki-laki dan kedua temannya. Ia berpikir untuk memanggil mereka. Barangkali ia bisa menemukan jawaban. Nada-nada itu pun mulai dilantunkan. Cara yang teman-teman hantunya ajarkan untuk memanggil mereka. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Namun baru menyelesaikan 2 bait, Dea menghentikan nyanyiannya. Semua hantu di sekitar kini menatap ke arahnya. Aku memanggil lewat lagu kita. Hadirlah, Sekah. Dengan ragu Dea berusaha menuntaskan lagu itu. Tetapi pelototan dari banyak mata membuat suaranya tertahan. Andai mata-mata itu tidak mengeluarkan darah, atau setidaknya memiliki bagian putih dan lingkaran hitam di tengahnya, mungkin Dea tidak akan terlalu terganggu. Hai para suara, kemana pergi? Hai yang di sana, kemana pergi? Dea mengulang bait awal, karena konsentrasi yang buyar membuat ia lupa. Namun lagi-lagi, Dea ragu melanjutkan. Sorot mata itu kian tajam, seolah ia dilarang untuk melantunkan lagu itu. Melirik ke kanan kiri, Dea ingin memastikan apakah nyanyian tidak dapat membuahkan hasil. Namun nihil, tidak ada hantu anak kecil di antara puluhan sosok itu. Alih-alih keberadaan teman, pelototan yang semakin tajam, yang kini ia dapat. Dea kehilangan niatnya. Dea enggan bernyanyi kembali. Ia masih bersyukur hantu-hantu itu tidak segera menerkamnya. Ia memutuskan pergi dari sana dengan berlari ke arah pintu keluar. Di dimensi ini tidak ada hujan. Dea tahu itu. Ia akhirnya mengembuskan nafas lega. Hantu di luar sini tidak sebanyak di dalam.
Walaupun keanehan itu masih ada, wujud mereka tetap menyeramkan. Namun kaki polosnya tanpa ragu menjejaki tanah itu. Ia tahu kakinya akan kembali bersih. Setelah melewati pintu nanti, dia akan menyusur halaman sekitar. Jika Billy tidak datang, Cleo dan Elena seharusnya ada di sekitar sini. Namun belum sejengkal ia melangkah, matanya telah menangkap pemandangan lain. Dia kembali bergeming. Sejak kapan ada gapura di sini? Di depannya ini berdiri sebuah gerbang beton yang tampak sangat tua. Tidak ada tulisan apapun, selayaknya sebuah pintu masuk. Dinding-dindingnya dipenuhi lumut yang mengering. Di sampingnya berdiri sebuah rumah kayu kecil. Bentuknya seperti rumah pohon, tetapi penyangga di bawahnya hanya sebatang kayu tanpa cabang. Itu jelas sengaja dibuat. Ada cahaya di dalamnya. Pendar jingga yang dipantulkan membuat Dea menebak itu sebuah lilin atau mungkin lampu minyak. Tak sampai di situ, hutan lebat yang membentang di baliknya telah menambah kerutan di dahi si Dea. Sejak kapan halaman polos berubah dalam sekejap? Gadis yang baru berumur 15 tahun tidak mungkin lupa. Namirah pernah berkata, Sangya Walu adalah dimensi lain yang benar-benar mirip dengan dunia sebenarnya. Yang berbeda hanyalah keadaan sepi dan temaram, juga tidak adanya pergantian cuaca. Namun pemandangan yang baru ia lihat telah mematahkan informasi itu. Dea tidak mungkin salah. Ia tidak melihat gapura di depan rumah neneknya sebelumnya. Lalu dari mana datangnya gerbang tembok ini? Rasa penasaran memaksa Dea ingin meniliki gapura itu lebih dekat. Namun baru 3 kali melangkah, sebuah bayangan telah muncul di tengah-tengah gapura itu. Dea tidak bisa melihat terlalu jelas, tetapi ia yakin yang di sana itu seorang perempuan. Dea! Langkah Dea lagi-lagi terhenti oleh sebuah teriakan yang ia kenali sebagai suara Laura. Sontak Dea menoleh. Mama! Kerutan di wajah Dea terbentuk. Laura tidak boleh mencarinya sampai ke sini. Ia memutuskan untuk kembali sebelum sang ibu mencari lebih jauh. Sebelum itu Dea sempat menoleh ke arah gapura, namun sudah tidak ada apa-apa di sana. Dea tidak lagi memikirkan dan segera bergegas memenuhi panggilan ibunya. Apapun yang barusan ia lihat, Dea sudah terlalu biasa melihat makhluk aneh selama sisa hidupnya. Pintu dengan cepat ia buka. Kecerobohan itu baru ia sadari setelah ruangan yang lebih terang. Juga bunyi hujan sudah menyambutnya. Beruntung saat itu, Laura tidak ada di sana. Jika tidak, ia telah membongkar rahasianya sendiri. Dea menjadi lebih tenang. Semua baik-baik saja sekarang. Ia hanya perlu masuk ke kamar dan tidur. Masalah Sangya Walu akan ia pikirkan nanti. Ia juga tidak butuh makan. Perutnya masih bisa bertahan sampai besok. Kamar tempat ia tidur berada di lantai bawah. Kamar yang sama dengan yang ditempati ibunya. Dea baru akan menuruni anak tangga ketika merasakan seseorang muncul di arah samping. Dengan cepat ia menoleh untuk memastikan. Sejujurnya Dea akan lebih lega jika yang muncul itu adalah hantu. Namun melihat seorang wanita parubaya berjalan pelan, kerutan di dahi kembali muncul. Bik Mina sudah datang. Julukan itu tidak seharusnya begitu. Jika Dea yang menyebut, status Bik Mina sebagai adik Namira mengharuskan Dea memanggil nenek.
Namun karena terbiasa sejak kecil, panggilan itu menjadi susah diubah. Alih-alih jawaban, Dea malah disambut dengan pertanyaan baru. Kenapa belum tidur? Sudah malam. Dea tidak merasa ini waktu yang terlambat untuk tidur. Tetapi ia tidak membantah ucapan Bimina. Melihat wanita itu berjalan melewatinya begitu saja, Dea menghiraukan dan memutuskan untuk turun. Karena menyimpan banyak pertanyaan di benaknya. Ketika sudah menginjak dasar, Dea menengadah untuk memastikan keberadaan Bimina. Tapi dinding yang membentuk lorong telah menghalangi pandangannya. Dan bersambung, siapakah sebenarnya Bimina? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.